Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Anggraini dengan NIM C1C022082 dari program studi akuntansi Ruang 10. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai akad mudharabah yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSc. Baik, langsung saja yang pertama pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Selanjutnya, jenis akad mudharabah yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mudharabah mutalaqah. Adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Yang terakhir, mudharabah musyitaraka. Mudharabah musyitaraka adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya, dasar syariah akad mudharabah. Yang pertama, sumber hukum akad mudharabah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jais. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini diketahui bahwa akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya yang kedua, rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan baligh. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non-muslim. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi ia boleh mengawasi. Yang kedua, objek mudharabah. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Yang ketiga, ijab qabul. Merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang terakhir, nisbah keuntungan. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, berakhirnya akad mudharabah. Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal berikut. Yang pertama, dalam mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amalannya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Yang terakhir, modal sudah tidak ada. Selanjutnya, prinsip pembagian hasil usaha. Dalam mudharabah, istilah pembagian keuntungan dan kerugian tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja, tidak termasuk kerugiannya. Sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Yang pertama, berdasarkan prinsip bagi laba, maka nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 30/70. Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto. Laba neto adalah laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Yang kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dasar pembagian hasil adalah laba bruto bukan pendapatan usaha dengan nisbah antara pemilik dana dan pengelola dana adalah 10/90. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Akuntansi untuk pemilik dana. Yang pertama, dana mudharabah disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Yang ketiga, pengukuran investasi mudharabah. Yang keempat, pencatatan keuntungan. Yang kelima, kerugian. Yang keenam, akad mudharabah berakhir. Yang ketujuh, penyajian. Dan yang terakhir, pengungkapan. Selanjutnya, akuntansi untuk usaha mudharabah. Akuntansi untuk usaha mudharabah ini dilakukan oleh mudharib dan hanya untuk pengelola usaha mudharabah saja, tidak termasuk pencatatan untuk mudharib di luar usaha mudharabah. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad mudharabah. Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengaku
Mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana atau nasabah penabung dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Berikut adalah contoh transaksi yang mengakibatkan bertambahnya rekening tabungan mudharabah nasabah. Yang pertama, pada tanggal 2 Juni 2000, Bank Syariah Ilma, Cabang Aceh menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Erna Yunita sebesar Rp4.500.000. Yang kedua, pada tanggal 8 Juni 2000, Erna Yunita menerima transfer dari nasabah BSI, Cabang Solo sebesar Rp700.000. Dan tanggal 17 Juni tahun 2000, Erna Yunita menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah sebesar Rp2.500.000. Lalu, pada tanggal 31 Juni tahun 2000, Erna Yunita menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BSI sebesar Rp40.000. Berikut adalah jurnal untuk transaksi yang pertama. Pada tanggal 2 Juni tahun 2000, kas pada tabungan mudharabah Erna Yunita sebesar Rp4.500.000. Yang kedua, pada tanggal 8 Juni tahun 2000, Rak Cabang Solo pada tabungan mudharabah Erna Yunita sebesar Rp700.000. Yang ketiga, pada tanggal 17 Juni tahun 2000, giro pada Bank Indonesia pada tabungan mudharabah Erna Yunita sebesar Rp2.500.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 31 Juni tahun 2000, hak pihak ketiga atas bagi hasil pada tabungan mudharabah Erna Yunita sebesar Rp40.000. Baik, sekian video presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.